Denny Sumargo hingga Reski Aditya harus melakukan tes DNA untuk membuktikan tudingan soal anak yang lahir di luar pernikahan. Seorang ayah tega menganiaya anak balitanya karena minta jajan. Aksi kejamnya dilakukan dengan sengaja untuk menegur sang istri. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Buat yang DM gua hari ini. Artis dan juga YouTuber Denny Sumargo akhirnya melaporkan DJ Ferny Hassan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Denny Sumargo merasa terganggu dengan salah satu postingan Ferny yang membahas tentang tes DNA Denny Sumargo dan anak Ferny beberapa tahun lalu. Densu merasa nama baiknya dicemarkan oleh DJ Ferny Hassan yang meminta tes DNA untuk memastikan ayah biologis anaknya. Ferny Hassan bahkan mengajukan syarat untuk tes DNA kali ini di rumah sakit pilihannya. Dia satu postingan, yang postingan itu membuat orang tuh menafsirkan macam-macam. Kesannya bahwa hasil tes DNA saya yang dulu itu diragukan. Lembaga Eijkman di bawah RSCM yang kredibilitasnya sudah dari zaman dulu diragukan. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Denny Sumargo dan DJ Ferny Hassan mulai berseteru pada 10 tahun silam. Saat itu, Ferny Hassan mengaku memiliki anak dari sosok Denny Sumargo tanpa adanya ikatan pernikahan. Kemudian pada 2019, Denny Sumargo melakukan tes DNA dan hasilnya dia bukanlah anak biologis dari anak DJ Ferny Hassan. Densu membuat sebuah surat terbuka untuk Ferny Hassan. Saya udah laporkan kamu ke kantor polisi atas nama kamu. Dan saya sekarang membuat video ini untuk kebutuhan publik. Karena kan kamu bawa ke publik minta tes DNA 2 kali. Ayo kita tes DNA 2 kali, saya tunggu jawabannya ya, biar publik yang awal untuk masalah ini supaya lu nggak bisa lagi lari kiri kanan sekarang. Sementara itu, alasan Ferny Hassan ingin melakukan tes DNA kembali karena tidak suka Denny terus-terusan membahas soal tes DNA di konten-konten YouTube-nya. Sebenarnya waktu itu dari podcastnya dia, pertama saya udah tegur. Ya, pertama itu saya udah tegur. Ini apa maksudnya? Dia bilang enggak, saya menceritakan kisah saya. Oke, enggak apa-apa. Saya maafin pertama. Kedua, saya masih sabar. Ketiga, udah mulai serangan banyak ya. Saya sabar. Tapi keempat ini tiba-tiba saya bangun tidur yang saya capek kerja, 1000 komentar itu menghujat saya. Capek nggak sih kayak gitu? Maksudnya mau cari apa lagi? Nama dia sudah bagus. Nama saya dan anak saya yang rusak seumur hidup. Selain Denny Sumargo, sejumlah artis lain juga ada yang menjalani tes DNA untuk membuktikan anak kandungnya. Siapa sajakah mereka? Reski Aditya juga mengalami hal yang sama. Ia sempat menjadi sorotan publik setelah seorang wanita bernama Wenny Aryani muncul. Kasus tersebut mulai terkuak pada tahun 2021 ketika Wenny memberanikan diri berbicara ke publik mengenai status Reski Aditya yang diduga sebagai ayah biologis dari putrinya. Wenny bercerita kronologi pertemuannya dengan Reski, di mana saat itu Reski membeli rumah Wenny. Mulai dari pertemuan tersebut, hubungan semakin dekat hingga Wenny melahirkan anaknya. Asmara kan sama Reski ini? Iya. Oke, itu belum ada waktu itu, waktu transaksi rumah? Enggak, jadi ya kayak orang transaksi aja? Gitu, Oke. transaksi aja, cuman kita tukeran nomor telepon kan. Dari situ diajak makan siang, dan orang pendekatan lah mas. Iya. Berlanjut lah dari situ. Oh, yang mendekati kamu atau Reski?
Yang laki-laki. Yang laki-laki ya. Oke. Sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Itu hubungan asmaranya atau sampai akhirnya punya hubungan asmara? Hubungan asmara sampai ada anak. 2 tahun setelah melahirkan, Weni dan Reski terputus komunikasi. Hubungan Reski dan Weni terjadi sebelum Reski menikah dengan istrinya Citra Kirana. Hingga akhirnya Weni memilih menempuh jalur hukum. Perjuangan Weni tidak sia-sia. Mahkamah Agung menetapkan Reski Aditya adalah ayah biologis dari anak Weni Aryani. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa saya menghormati putusan kasasi yang baru saja keluar. Dan saya kembali menegaskan bahwa selama ini saya tidak pernah menolak untuk melakukan tes DNA. Sebagaimana pernah saya sampaikan pada keterangan saya pertanggal 27 Mei 2022 tahun lalu, saya bicara secara tegas dan terbuka menyampaikan kesediaan saya untuk melakukan tes DNA demi memutus keraguan dan demi kepastian hukum. Sementara itu, sang istri Citra Kirana mengaku kalau polemik masa lalu suaminya itu bisa diselesaikan dengan baik agar tak memperpanjang masalah. Saya selama ini berusaha untuk bersabar dan kuat untuk menghadapi masalah ini, meskipun itu memang terasa berat untuk saya. Dan dari putusan Mahkamah Agung ini, insya Allah itu tidak akan merubah apapun dalam keluarga saya. Tidak ada yang perlu saya khawatirkan lagi. Justru saya sangat mendukung suami saya untuk melakukan tes DNA untuk memutus keraguan. Pernikahan penyanyi dangdut Rizky 2R dan Nadia Mustika Rahayu sempat menjadi buah bibir karena hanya bertahan seumur jagung. Rizky yang merupakan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini bahkan sempat menolak percaya jika anak yang dikandung Nadia Mustika adalah putranya. Alasannya, diduga usia kehamilan sang istri lebih dulu dari umur pernikahan mereka. Pada saat Nadia hamil tua, Rizky bahkan melakukan talak pertama. Mereka lalu resmi bercerai pada Desember 2021. Usai kelahiran anak pertamanya, Rizky dan Nadia melakukan tes DNA. Hubungannya insya Allah melibatkan Allah yang dalam arti Allah aku ikhlas kalau memang ini jalannya. Dan kalau pas itu hasilnya iya atau tidaknya aku ikhlas. Kalau seandainya anak ini anak Iki terima tanggung jawab Iki. Ayo kita besarkan sama-sama. Gini mah kan mantan suami istri ada, tapi mantan ayah anak itu kan nggak ada. Rumah tangga keduanya kini telah kandas dan Rizky memilih bertanggung jawab pada putra yang dilahirkan oleh Nadia. Selain itu, sejumlah artis lainnya juga ada yang meragukan anaknya hingga harus melakukan tes DNA. Bopak Castello ketika mengajukan gugatan cerai dengan Putri Mayang Sari pada 2019 silam, Bopak menyertakan juga permohonan tes DNA untuk anaknya. Namun setelah diuji, kemungkinan Bopak sebagai ayah dari anak Putri Mayang Sari adalah 0%. Kemudian Mario Teguh, seorang pemuda bernama Aryo Kiswinar, tiba-tiba muncul ke publik dan mengaku sebagai anak motivator Mario Teguh. Kala itu Mario sempat menolak Kiswinar sebagai anaknya. Namun, hasil tes DNA menyatakan Kiswinar adalah anak kandung Mario Teguh. Pop News masih akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas TV. Apa motifnya? Karena kesal sama istri. Bocah perempuan berusia 3 tahun ini terus menangis saat dimarahi ayahnya karena meminta uang jajan. Tangisannya semakin kencang saat ayahnya menendang sambil terus memarahi. Ironisnya, video kekerasan ini direkam sendiri oleh sang ayah dan bahkan diunggah ke media sosial. Polisi pun tak tinggal diam, langsung menangkap pelaku di rumahnya di Kecamatan Cidolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Berhasil menemui lokasi tempat viralnya
video tersebut, kemudian melakukan pendalaman dan mengamankan pelaku yang melakukan penganiayaan di dalam video viral tersebut. Dari pemeriksaan, pria berinisial E ini mengunggah video di media sosial agar dilihat oleh istrinya. Pelaku kesal dan merasa istrinya yang bekerja sebagai TKW di Timur Tengah tidak perhatian pada anaknya. Apa motifnya? Karena kesal sama istri. Kesal sama istri? Kenapa kesal sama istri kok anaknya yang disiksa? Dan maksudnya supaya tahu dia gitu, kan semalamnya habis bertengkar gitu sama saya. Pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Saat ini kondisi korban sudah stabil dan sudah bermain lagi dengan teman-temannya. Sementara ibu korban atau istri pelaku masih belum bisa dihubungi keluarga karena nomor teleponnya tidak aktif. Yang bersangkutan itu punya uang dan tidak bisa membayar. Sabtu malam 26 Agustus, kawasan Gang Perintis Tebet, Jakarta Selatan, gempar. Warga berkerumun di depan rumah sepasang suami istri korban penusukan. Sang suami tewas, sementara istrinya terluka parah. Pelaku merupakan tetangga korban yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir. Setelah sempat menghilang selama 2 hari, pelaku akhirnya ditangkap di Bogor, Jawa Barat. Dalam pengakuannya, tersangka merasa sakit hati atas perkataan korban yang menagih utang sebesar 2 juta rupiah di depan umum. 23.30 waktu Indonesia Barat, yang bersangkutan bisa kami ringkus di daerah Bogor. Yang bersangkutan itu punya uang dan tidak bisa membayar. Jadi kamu tuh punya uang, punya utang, tapi nggak bisa bayar, pinjem terus ya, seperti itu di depan umum. Sepulang dari tempat kerja, pelaku ke rumahnya untuk mengambil sebilah pisau. Pelaku ke rumah tetangganya dan langsung mengunci pintu untuk menyerang korban pria hingga tewas. Kebrutalan pelaku masih berlanjut dengan menusuk korban wanita hingga kritis. Oh, pokoknya ini ada leher, di dada, ambil tangan, ambilnya ada putunya sampai lagi melangkah-melangkah sini minta tolong sama warga. Iya. Sekretaris RT. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Ada luka enggak? Bekas luka? Kayaknya ada. Di sini ada. Warga Pemalang dikejutkan dengan penemuan jenazah perempuan di aliran sungai di kawasan wisata Desa Belendung. Kondisi korban mengalami sejumlah luka di wajah dan tubuhnya. Cewek. Posisi keadaan mayat itu nggak pakai celana dalam. Nggak pakai celana dalam? Ya. Ada luka enggak? Bekas luka? Kayaknya ada. Di sini ada. Ya, kepala, di sini ada. Jenazah masih berseragam pramuka lengkap dengan tertempel pita gugus depan SMA Negeri 1 Petarukan. Namun saat dikonfirmasi, pihak sekolah tak kehilangan satupun siswa. Lihat daripada atribut pramuka itu ikutnya Gudip Petarukan 2705-208. Cuman sampai sekarang saya sudah konfirmasi kepada kesiswaan SMA 1 Petarukan ini ternyata belum diketahui. Hasil identifikasi, korban merupakan RI warga desa Bulak Pelem, Seragi, Kabupaten Pekalongan. Yang lebih mengejutkan, ternyata korban telah berusia 21 tahun, bukan seorang pelajar, melainkan karyawan sebuah rumah makan di Kabupaten Pekalongan.
Keluarga merasa janggal dengan kematian korban karena motor yang dibawanya juga hilang. Udah dicari tapi nggak ada yang tahu. Belum bilang kontak. Pamit sama teman kerjanya, pamit mau pergi jalan-jalan gitu. Sempat pulang? Nggak pulang. Berarti dari kerjaan langsung? Dari kerjaan langsung pergi, nggak pulang. Makanya di sini kan kok nggak pulang-pulang kerja, biasanya jam 9:30 udah pulang. Itu minggu malam berarti ya? Naik motor. Hasil otopsi menunjukkan korban meninggal akibat pendarahan otak yang diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul. Korban juga diduga mati lemas akibat terbekap saluran pernapasannya. Sudah hampir 2 pekan sejak jenazah ditemukan pada 22 Agustus, pelaku belum ditemukan. Padahal barang bukti tambahan berupa 3 batu dan sarung di dekat jenazah telah ditemukan. Pop News akan hadir sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya. Ayah dan anak yang emosi ini menganiaya perawat puskesmas karena dilarang masuk ruang tindakan. Kedua pelaku tersinggung saat perawat melarang mereka masuk ruang tindakan untuk melihat anggota keluarganya yang kecelakaan. Polisi pun akhirnya mengamankan kedua pelaku pengeroyokan ini. Unjuk rasa di depan kantor Bupati Konawe berlangsung ricuh akibat petugas keamanan menghalangi pendemo yang akan membakar ban. Aksi unjuk rasa ini menuntut agar pemerintah daerah Kabupaten Konawe meninjau ulang terkait penunjukan tempat penyaluran gaji pegawai P3K yang dinilai menyalahi aturan. Warga ini menolak dan menghalangi petugas saat akan menertibkan lahan milik Pemkot Makassar. Petugas bahkan kesulitan memasang patok dan juga papan karena terus dihalang-halangi. Mohon maaf Pak, mohon maaf kami tercatat Pak. Tidak bisa Pak. Tercatat Pak. Tidak bisa. Dinas Pertanahan menyebut pihaknya melakukan pengamanan dan penyelamatan aset daerah karena bangunan di atas fasum dan fasos ini adalah bangunan ilegal. Mana bro? Pertandingan sepak bola Bupati Cup 2 di Stadion Mini Bulukumba ini berakhir ricuh. Kericuan dipicu saat kapten tim Kecamatan Gantarang memprotes keras keputusan wasit karena mengakhiri pertandingan babak pertama padahal masih ada waktu tersisa. Wasit pun sempat menjadi sasaran emosi pemain. Nas, salah seorang ofisial, juga melempari wasit dengan kursi. Ini copet yang jatuh, nyopet HP jatuh. Ini. Pelaku penjamretan ini berhasil ditangkap warga setelah mengambil ponsel seorang anak. Dekat rumahku, di komplek perumahan. Pelaku panik hingga terjatuh dari sepeda motor. Pelaku kini diamankan polisi. HP ini dia tuh. Ini HP ini diambil, HP-nya ini dicopet, inilah dikejar.
Konser band SID ini nyaris ricuh akibat sebagian penonton saling baku hantam. Penonton yang tidak memiliki tiket juga menerobos masuk dengan merusak pagar pembatas. Polisi akhirnya menghentikan konser dan membubarkan penonton. Polisi juga mengamankan penonton yang membawa narkoba saat konser berlangsung. Mobil pembawa 15 anggota drum band ini terguling usai melaju kencang di tikungan. Dua pelajar diantaranya dalam kondisi kritis. Meski demikian, seluruh korban tetap dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Wanita ini terus berteriak dan mengamuk saat Presiden Jokowi tengah menyapa relawan Bobi Nasution di acara Rembuk Kemerdekaan. Wanita ini bahkan nekat menyiram air hingga melempar sendal ke arah Presiden. Wanita ini kini telah diamankan oleh petugas. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.